Ketika para MC pernikahan berkumpul, terbentuklah Hipapi Indonesia. Selamat datang di Ngobrol Setitik bersama pengurus DPP Hipapi Indonesia yang disponsori oleh Di Balik Karya Studio, Artentic House, dan Shaka Coffee. Bersama saya, Bovit Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah suwun. Udah betul belum? Dialek asalnya agak beda. Wilujeng Sonten, Mas Bovi. Ini ngomongnya aja udah Kabarnya bingung ya. bagaimana? Sehat, Tapi sebetulnya ya teman-teman ini saya ada deg-degan. Karena dari tadi dari sebelumnya 0002, 003. Mungkin teman-teman berpikir siapakah 0001 dan orangnya ada di samping saya. Dengan bangga saya hadirkan Ketua Umum DPP Hipapi Indonesia Mas Budi Prayitno. Terima kasih. Selamat sore. Wilujeng Sonten kagem sedaya kemawon kang sampun kebareng pelonggaraken wekdal handhiraken adicara ing sonten menika. Matur sembah suwun. Udah aja ngertinya ya. Diterjemahkan. Ada translator, ada running tag, ada di bawah. Oke, siap. Mas Budi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pinarengan bagas waras, pinarengan kanugrahan sehat. Alhamdulillah itu yang paling utama. Itu yang harus kita senantiasa kita syukuri, Mas Bobit. Ya, itu. Jadi sebetulnya dari awal mungkin first impression dari awal kenal pasti orang nggak kenal dulu, termasuk saya. Kalau saya sebenarnya bukan nggak kenal tapi bukan nggak tahu tapi nggak kenal. Okay. Tapi siapa yang nggak tahu Mas Budi? Cuman saya tahu pertama kali first impression jika ingin flashback ya. Jadi waktu itu berkesempatan pas udah tergabung di Hipapi Indonesia, pada saat itu ada exhibition yang dilaksanakan di Sultan Residence, ingat ya? Oke, dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Iya itu. Ya. Akhirnya saya ngeliat dari kejauhan, oh ini loh Mas Budi itu. Saya samperin ya 001 di Hipapi Indonesia. Dan ternyata Masya Allah ya, wah. Ya, jadi Alhamdulillah. Sekarang gitu, ya udah kenal baik tuh dengan Alhamdulillah. Sejak dulu ya berarti. Jadi memang sebetulnya saya bisa dikatakan mungkin untuk Mas Budi nih, untuk teman-teman yang baru masuk Hipapi Indonesia ya kan, bisa dikatakan ini adalah anak-anaknya Mas Budi ini ya, anak Mas Budi yang saat ini sedang mencoba untuk menjadi hero atau menjadi pahlawan atau menjadi orang-orang yang siap membantu dalam acara pernikahan di Indonesia. Kira-kira sebelum jauh kemana, karena kita berbicaranya langsung dengan orang nomor satunya, langsung saja kita tembak nasihatnya dulu, biar semangat dari awal sampai akhir nontonnya. Ya, tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada segenap keluarga besar Perkumpulan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia, dimanapun berada. Ya, tentu saja wadah ini adalah wadah bagi insan pembawa acara pernikahan seluruh Indonesia. Dan sudah lebih dari 700 anggota yang sudah bergabung dalam payung Hipapi Indonesia. Di ini kita dari pengurus dari DPP dan DPP memiliki beban tanggung jawab bagaimana bisa ngerengkuh, bagaimana bisa menghimpun teman-teman insan pembawa acara pernikahan itu menjadi orang-orang yang memang memiliki satu kredibilitas yang terbaik. Karena kita sadari bahwa dari profesi sebagai pembawa acara pernikahan ini adalah profesi nyata yang memang banyak diminta oleh pemangku hajat. Kita menempati garda yang terdepan. Kenapa saya sebut itu profesi pembawa acara di garda terdepan? Profesi MC yang berhak mengendalikan ritme jalannya sebuah perhelatan akbar, yaitu pernikahan. Mulai dari akad nikah, kegiatan acara adat, dan lain sebagainya, sampai dengan resepsi. Bagaimana tidak? Saya bilang seperti itu karena yang menyampaikan prolog yang juga memberikan greeting kepada presiden ataupun wakil presiden adalah dari seorang pembawa acara pernikahan. Oke, itu sangat jelas sekali dengan aksennya. Kalau Anda bisa lihat itu jelas sekali ya, aksennya dari Jawa berarti ya. Tapi Jawanya non sewu, betul nggak sih? Di non sewu. Yeah, Jawanya gimana? Minta izin, mohon maaf. Dan ya, kemudian saya itu dilahirkan dari salah satu kota Jawa Timur, yaitu tepatnya di Jombang, Jawa Timur. Nah, kenapa saya kadang-kadang orang nggak merasa yakin Mas Budi benar-benar dari Jawa Timur karena dialeknya adalah yang halus dan sebagainya. Nah, Jawa Timur terbagi ada 3. Saya adalah bagian yang Jawa Timur adalah
Barat yang mengikuti tata cara yang agak kulonan. Mulai Kediri itu bahasanya dialeknya adalah lebih ke halusan. Tapi kalau udah mulai Jombang ke timur, mulai dari Mojokerto, dialeknya sudah bahasa Jawa Timur, bahasa khas Surabayaan. Nah itu agak beda memang. Pasti teman-teman penasaran bagaimana ceritanya kok bisa Mas Budi menjadi 001 dan Ketua Umum DPP HIPAPI Indonesia. Tapi sebelumnya ini ada tamu, ada minuman di depan, belum ditawarin minum Mas Budi. Minum dulu. Jadi ini ada dari mana? Kopi dari Saka Coffee. Saka Coffee. Iya. Dia berbagai macam produk yang dijualnya dari mulai yang langsung bisa diseduh, dari yang bisa sasetan, dan pastinya sudah tersedia di semua e-commerce dari Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli sampai dengan TikTok Shop juga sudah ada. Kita cobain Pasti ya. rasanya enak banget ya. Enak dan enak sekali. Enak dan enak. Oke. Kita cobain. Baik. Oke. Enak. Enak ya? Legit dan apa ya saya bilang taste-nya untuk kafenya luar biasa. Jadi bisa melekat di ini tenggorokan udah enak banget. Segar pula. Sepertinya saya langsung bisa nih aksennya Mas Budi. Coba bisa dudukan nggak kira-kira? Tapi bukan itu poinnya. Ternyata setelah saya minum kopi, saya jadi teringat dari teman-teman keanggotaan bahwa ternyata update nyatanya, karena kan memang Mas Budi membawahi semuanya nih. Tapi dari keanggotaan bahwa ternyata terupdate untuk per tahun 2023 ini anggota itu sebanyak 660. Ya hampir kurang lebihnya. Ya. Masya Allah ya. Betul luar biasa. Jadi dan ini yang memang harus kita maintain. Butuh edukasi, butuh update skill, butuh untuk diupdate untuk ilmu-ilmu yang terkait dengan tata cara adat ataupun ya yang kaitan dengan ilmu-ilmu per-MC-an terus saja. Itu tugas dan tanggung jawab ada satu bidang, itu bidang pengembangan dan pelatihan. dari yang cuma beberapa, dari 01 sampai dengan beberapa aja sampai dengan sekarang 660. Awal mulanya seperti apa? Boleh nggak cerita? Ya, gini, saya sudah mulai untuk menghimpun teman-teman ini, teman-teman seprofesi, kurang lebih sekitar 2014 atau 2015. Sebatas teman-teman komunitas saat itu. Itu 2014? Iya, 2004-2015. Dari berbagai teman-teman yang ada di Jakarta, Bogor, dan beberapa ada di Bandung juga ada kumpul satu tempat di satu kawasan di daerah Ampera. Kumpul di salah satu resto, dan situlah keluh kesah dan Pak Mas Budi, ada waktu itu almarhum Mas Dama, salah satu penyiar TVRI yang juga concern, care dan peduli dengan adanya wadah untuk satu perkumpulan untuk MC, para insan pembawa acara. Akhirnya, ya gayung bersambut, teman-teman membuatkan satu grup di WhatsApp, WA ya. Terus sampai dengan hanya segelintir berapa orang aja, berapa puluh dan sebagainya. Nah kemudian mendekati tahun 2020-an itu, benar-benar udah mulai concern, merapat. Saya dan beberapa teman-teman MC senior di Jakarta merapat untuk, ya bagaimana kalau kita wadahnya insan pembawa acara pernikahan ini, kita jadikan satu wadah yang benar-benar legal, resmi. Nah tentu menyatukan banyak misi visi, banyak pikiran orang, banyak teman-teman yang memiliki background macam-macam. Menyatukan ini semuanya kan juga butuh ya kesabaran dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah terbukti di tahun 2020, alhamdulillah deklarasi adanya HIPAPI Indonesia terbentuklah di situ dan sudah mulai berkembang dan berkembang. Tentu melalui tahapan-tahapan harus bagaimana untuk melegalkan asosiasi kita, bagaimana untuk supaya berkembang dan sebagainya. Ini saya pribadi dan teman-teman para senior MC Jakarta ini pun juga punya andil besar dan kita disupport oleh teman-teman dari para asosiasi yang sudah berdiri sebelumnya. Vendor-vendor apresiasi, ya, para asosiasi seperti Aspedi, kemudian juga Hastana Indonesia dan yang lainnya juga betul. Dan mereka, yuk MC belum ada nih Mas Budi, gimana bla bla bla. Jadi saya, kemudian teman-teman yang lainnya ada Uda Fadli, ada Pak Ade Gofar, ada Oni Winda, Mona Melinda dan teman-teman yang lainnya, Kak Haris menyusul kayak itu. Akhirnya ya kita kumpul sama-sama, kita jadikan kita akhirnya kita bikin deklarasi dan termasuk mengadakan untuk Munas saat itu ya melalui karena saat itu kondisi COVID kita melalui Zoom meeting dan itu kita dibantu oleh salah satu sahabat teman kita dari IPAMI
Indonesia, jadi melalui Mas Dio Entertainment saat itu yang benar-benar concern. Ayo, karena situasi kondisi yang seperti ini, COVID, yuk kita berbuat yang terbaik, kita tetap jalan. Alhamdulillah, di pertengahan 2020, disitulah Hipapi Indonesia ada Masya di Allah. Negeri Pertiwi. Artinya sebetulnya 2014 teman-teman MC khususnya senior dan pernikahan itu sering guyup, sering Sudah ngobrol mulai bersama. sekedar kumpul, sekedar untuk ya selo-selo, Iya. ada wadah sekitar untuk silaturahmi dan sebagainya. Tapi belum ada satu. Yang serius. Nah itu dia. Hanya kita waktu itu hanya sekedar untuk arisan dan sebagainya kayak gitu. Berarti itu kan 2014. Berarti Mas Budi sudah di Jakarta. Saya Jakarta di tahun 1990 persis. Jadi ya itulah mungkin barangkali ketika saat saya masih sekolah baik SD, SMP dengan SMA lulus di tahun 1987 pun belum punya keinginan, belum punya istilahnya harapan pengen jadi pembawa acara juga tidak. Saat Ketika itu, lulus SMA pun. Yes. Jadi ya akhirnya saya merantau ke Jakarta di 1990 persis. Melamar di salah satu pusat perbelanjaan, sebut namanya adalah waktu itu bukan Mall Kelapa Gading, adalah Plaza Kelapa Gading, saya sebutkan. Disitulah cikal bakalnya saya melamar di situ. Saat saya memberikan apply lamaran, nggak tahu dari pihak HRD Sumarekon saat itu memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu petugas di Karkol dan Informasi. Tahu toh, kalau misalnya bagaimana untuk memanggil pengunjung dan juga untuk mempersilahkan untuk pengunjung yang mobilnya harus bergeser dan sebagainya, itulah tugas saya saat itu. Dan itu pasti sudah sedikit terdengar ini kok enak suaranya manggilnya gitu ya. Tidak demikian. Jadi proses yang panjang juga. Jadi ini satu hal yang memang mendapatkan satu apresiasi ya sampai di dalam pikiran saya. Itu ada satu pengunjung ketika saya menyampaikan announcement, memanggil pengunjung untuk ditunggu putranya, keluarganya di bagian informasi pun dengan dialek dan aksen Jawa. Nah itu dia. Setiap saya announcement, selalu pengunjung pasti ketawa kan dengan dialek aksen Jawa itu sendiri. Nah, disitulah saya nggak pernah putus untuk selalu belajar dan belajar terus. Akhirnya saya mendapatkan apresiasi dari perusahaan untuk disekolahkan, namanya adalah sekolah untuk talent scouting, latihan vokal di salah satu sanggar, sebut Sanggar Prativi. Itu perusahaan yang membiayai? Perusahaan biayai, betul. Jadi dikhususkan di Sanggar Prativi. Sanggar Prativi ini satunya adalah announcer yang ada di XX1. Pintu teater 1 telah dibuka. Yaitu itu satunya adalah guru saya saat itu yang membuat ya latihan vokal, latihan talent scouting. Jadi layaknya kita sebagai pemain sinetron sebagainya. Jadi bagiannya peran kita, antagonis peran kita yang seperti itu kita lalui sama-sama. Jadi awalnya di situ lulusan jebolan dari Sanggar Prativi adalah sebagai dubber suara. Mostly jadi dubber gitu. Betul. Sampai akhirnya memutuskan menjadi MC pada tahun? Masih ingat Pak Mas Budi? Saya mendapatkan sebelum itu ketika perusahaan di Plaza Kelapa Gading itu ada event-event, saya harus terlibat sebagai pembawa acara. Walaupun belum pernah menjadi, tapi akhirnya saya berani. Bawa acara, sebatas acara ada fashion show, untuk acara ada lomba racing Tamiya, ada lomba Nintendo, macam-macam kegiatan acara di mall untuk membuat crowd, saya dilibatkan. Jadi artinya perusahaan itu punya event, udah Mas Budi aja jadi MC. Betul. Berawal dari situ. Dan itulah saya juga nggak pernah malu, nggak pernah ini selalu harus belajar. Kesempatan yang luar biasa. Akhirnya saya memutuskan ya. Kenapa tidak? Saya juga belajar menjadi MC saat itu, event-event lah. Nah, ketika tahun 1994 di bulan November 1994, masih hafal bulannya juga. Tawaran salah satu pengunjung mall, namanya adalah Winda. Mamanya yang akan deketin di meja informasi di Plaza Kelapa Gading. Mas Budi, November tahun sekian anak saya Winda mau nikah, mau bantu nggak? Itu menjadi job pertama di pernikahan? Job pertama kali menjadi pembawa acara di wedding atau pernikahan. Wah, semoga Winda juga melihat podcast ini ya. Mudah-mudahan. Dan ini mudah-mudahan pasti sudah punya anak yang besar. Ya sekarang udah anaknya yang mau di MC-in sama Mas Budi ya. Mudah-mudahan. Dan lucunya, saya satu juga belum punya experience, belum punya pengalaman sebagai pembawa acara di pernikahan. Tapi saya punya guru nih. Setiap saya event ada di mall, ada satu MC terkenal saat itu disebut namanya adalah Connie Sheverling. Dulu ada stasiun TV TPI, ada penyiaran
Connie Severing tinggal di dekat mall, Plaza Kelapa Gading. Setiap acara dan bukan weekend tapi hari biasa selalu datang dan sebagainya. Nah, kemudian saya pernah suatu saat di komen, you kalau nge-MC jangan terlalu cepat, ini nih, itu dan sebagainya. Terus suatu saat ada tawaran itu, saya komunikasi dengan namanya Mbak Connie Severing. Mbak Connie, kalau saya ingin belajar menjadi pembawa acara pernikahan gimana? You datang aja, saya ada di setiap weekend, itu ada di klub Kelapa Gading. Jadi saya datang beberapa kali kesempatan untuk event weddingnya yang ada di klub Kelapa Gading dengan bermodalkan ada tape recorder saya beli di pusat perbelanjaan di Senen, pasar Senen lah, proyek Senen di situ saat itu. Saya datang sebagai tamu tak diundang. Niat tulus saya adalah ingin belajar dan belajar sebagai pembawa acara. Datang masuk pakai rapi, pakai batik, tapi tidak bergabung dengan para tamu undangan. Tapi saya ada di posisi pojok, gimana ada speaker. Saya berdiri di situ, saya menempatkan tape recorder saya di speaker. Disitulah apa yang disampaikan oleh MC Connie Severing ada terikut. Saya belajar di situ berapa kali kesempatan, akhirnya ya saya berani. Lucunya Bovid, saat on the day hari H, saya tidak punya yang namanya atau jas lah kalau sekarang jas yang bagus, reasonable, yang keren sebagainya. Saya pinjam salah satu teman dan dia ini namanya sebut Yono. Saya kenal dekat sampai sekarang. Mas Yono ini kerja di salon namanya Johnny Danuata saat itu. Jadi Yon punya sampean punya itu jas. Oh no, pakai ini. Gawennya apa-apa. Akhirnya saya pinjemin jas, dalamnya juga enggak kemeja yang sekarang ini nggak pakai seragamnya dari Kelapa Gading, Plaza Kelapa Gading itu. Terus kasih jas, ya jasnya ya pokoknya saya yang penting pakai jas rapi, udah jadi pembawa acara. Kemudian tinggal saya saat itu kerja di Plaza Kelapa Gading mendapatkan mes. Jadi ada asrama yang di posisinya ada di belakang dari klub Kelapa Gading saat itu. Nah itu yang luar biasa. Nah, dari pertama kali saya membawakan acara di November 1994, akhirnya berkembang. Dari pengunjung itu sendiri akhirnya bukan pengunjung, relasi dan teman-teman lingkup kerja internal dari Semarang. Dari internal dulu. Ya, saya nggak mengharapkan sampai imbalan akhirnya yang gaji atau budget tertentu, tidak. Tapi ya saya ada kesempatan luar biasa. Jadi pernah dikasih 50.000 ya alhamdulillah dan sebagainya. Kasih ada 25.000. Saat itu tahun 1990 gaji saya yang saya terima hanya 65.000 saat itu. Oke, dan sudah dibayar untuk MC 50.000? Ya, pernah dibayar 50.000. Coba. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah, iya. Itu yang menjadikan satu kekuatan anchor buat saya pribadi untuk bisa survive. Dan juga, nah ini terkait dengan saya di bagian komunikasi, saya nggak mau bahasa yang baku, yang seperti kalau kita lihat di mall-mall. Misalnya panggilan pengunjung, misalnya ambil contoh, panggilan kepada Bapak Bovid ditunggu oleh keluarganya di bagian informasi. Nah, nggak gitu, saya mulai mengadop bahasa namanya bahasa broadcasting, penyiaran. Saya belajar di satu sahabat saya namanya Mas Anton. Dulu kerja Anton ini di bagian bagian audio promotion Pasaraya Big and Beautiful saat itu. Tapi gini sih Mas Budi, sebagai ketua umum, artinya kan ada artinya bapaknya nih, kepalanya di berbagai macam pengurus yang banyak tuh ya. Ini nggak apa-apa ngomongin aja tanpa nggak usah bilang siapa-siapanya. Ini anak-anak ini pada suka bandel nggak sih Mas Budi?